Kan kon ngerti rek, alasan petugas yang bertanggung jawab dalam seleksi penerimaan tentara APRIS itu bilang, alasan kenapa Waluyo ini nggak bisa diterima adalah karena ada cacat di kakinya Waluyo disebabkan oleh luka tembakan. Mendengar alasan itu, detik itu pula Waluyo benar-benar merasa kecewa dan merasa dikhianati oleh negaranya sendiri. Dia melakukan kejahatan untuk negara ini juga dia mau. Sampai akhirnya dia ditangkap Belanda, disiksa, ditembak Belanda, dan akhirnya kakinya itu cacat. Satu peluru Belanda berhasil melukai kakinya demi kemerdekaan negara Indonesia. Tapi satu peluru Republik Indonesia malah merenggut nyawanya untuk selama-lamanya. Halo Rek, pada mana videoku? Vimis, Vin, Misteri. Berawal dari beliau yang begitu ingin membela kemerdekaan dari negara ini, lalu beliau mau melakukan apapun hanya agar penjajah pergi dari negara ini, tapi berakhir dengan timah panas dari negara ini yang membuat nyawa beliau pergi. Oh iso yo? So, wes, gak usah kakek ngomong, siapkan pikir, juga hati, dan cerita dimulai dari sini. Kusni Kasdut lahir pada bulan Desember tahun 1929 di Tulung Agung dengan nama asli Waluyo. Bapaknya bernama Wonomejo dan ibunya bernama Kastun atau yang lebih akrab disapa Mbok Cili. Kedua orang tua Waluyo ini merupakan buruh tani kecil yang tidak punya lahan sawah yang membuat keluarga Waluyo hidup dalam kemiskinan sejak Waluyo lahir atau bahkan sebelum Waluyo ini lahir. Saat Waluyo usia 5 tahun, bapaknya ini meninggal. Kemudian si Kastun, ibunya, mengajak si Waluyo sama Kuntring, kakak beda ayah, untuk numpang tinggal di salah satu rumah teman Kastun yang ada di Kelurahan Jatituri, Kabupaten Blitar. Hal inilah yang kemudian saat Kusni dewasa, ketika ditanya orang, kamu asal dari mana? Kusni bilang, aku dari Blitar. Karena dia hampir tidak tahu sama sekali masa lalunya saat masih di Tulungagung. Padahal Kusni ini aslinya dari Tulung Agung. Belum sampai Waluyo beranjak remaja, Ibu Kastun mengajak keluarga kecilnya untuk pindah lagi ke Kabupaten Malang. Di sini mereka tinggal di sebuah daerah miskin bernama Gang Jangkrik, daerah Pasar Wetan, Kabupaten Malang. Ibunya di sini berjualan nasi pecel, sedangkan Waluyo yang masih kecil, dia merasa menjadi beban ibunya. Dia nggak mau diem aja di rumah, akhirnya memilih untuk menghabiskan masa kecilnya di daerah Terminal Malang dengan berjualan permen dan juga menjajakan rokok kepada para penumpang yang baru datang ataupun akan naik bus. Yang artinya Kusni kecil sudah terbiasa dan terdidik dengan kehidupan jalanan yang keras. Dalam sejarah tertulis bahwa Kusni sempat menempuh pendidikan formal saat dia masih remaja ya, di salah satu sekolah teknik yang ada di Malang, tapi cuma sampai kelas 2, jadi nggak sampai lulus dia udah keluar. Karena dia selalu berada di jalanan, membuat dia itu menjadi lebih dekat dengan masyarakat dan ikut merasakan sakit hati mendalam terhadap penjajah Belanda. Tahun 1942, dengan serangan Jepang yang bertubi-tubi, akhirnya Belanda dalam perjanjian Kalijati mengatakan bahwa mereka sepenuhnya menyerah kepada Jepang dan dimulailah pendudukan Jepang di Indonesia. Saat itu Waluyo sudah berusia 14 tahun, sudah remaja dan mulai tertarik dengan dunia militer, dunia gerilya, sehingga dia memutuskan untuk bergabung dengan militer bentukan Jepang yang diberi nama Heiho. Waktu itu Waluyo ditugaskan di Batalion Matsumura, Kabupaten Malang. Selama bergabung dengan Matsumura punyanya Jepang ini, si Waluyo ini mendapatkan banyak gemblengan dari pelatih Jepangnya. Mulai dari cara menggunakan senjata, cara menyamar, strategi gerilya, bertempur, bahkan sabotase. Pangkat terakhir Waluyo dalam Matsumura ini atau Heiho adalah Jokote. Bertahun-tahun menjadi tentara di militer bentukan Jepang, akhirnya Waluyo ini menikah. Istrinya adalah seorang perempuan Indo bernama Sri Sumarah Rahayu Ediningsih. Dia juga dikaruniai satu orang putri. Nah, walaupun saat itu si Waluyo ini masih ikut tentara Jepang, faktanya dia udah bisa mendapatkan gaji, bisa menghidupi keluarga kecilnya, walaupun gajinya cuma Rp65, 65 perak. Ojo salah paham, waktu itu 65 perak wis gede banget ya nominalnya.
Tahun 1945, di mana Indonesia memberanikan diri untuk merdeka dan menyatakan lepas dari penjajahan negara manapun. Kemudian si Heiho itu kan juga udah bubar, nggak ada Jepang, nggak ada Belanda di negara kita. Akhirnya si Waluyo pun bergabung dengan BKR atau Badan Keamanan Rakyat yang sekaligus merupakan cikal bakal dari TNI yang sekarang. Di masa transisi dari penjajahan ke kemerdekaan, otomatis seake kan yore orang-orang Belanda, orang-orang Jepang sing isi tinggal di Indonesia, walaupun kebanyakan udah balik ke negara mereka masing-masing. Nah di masa ini Waluyo sama kawan-kawannya kan udah bergabung sama BKR, otomatis mereka merasa lebih memiliki tanah air, lebih berkuasa dan lebih berani. Mereka merasa kayak, loh aku harus bergabung sama militer bentukan pemerintahanku sendiri, ngapain kamu saya tinggal di negaraku gitu. Akhirnya mereka memberanikan diri untuk merampok dan merampas harta orang-orang Jepang, orang-orang Belanda yang masih tinggal di Indonesia. Lalu harta itu dibagikan kepada para pejuang lain sekaligus rakyat kecil. Menjelang akhir Oktober 1945, tentara Inggris bersama Nika diboncengi oleh Belanda datang lagi ke Indonesia dan menyatakan niat untuk kembali menjajah negara ini. Bahkan pada September 1945, tentara Inggris bersama Nika itu sudah berhasil masuk wilayah Semarang. Nah, mendengar kabar ini, Waluyo yang mana rasa nasionalismenya itu udah sangat tinggi gitu ya, otomatis langsung marah dengar kabar ini. Akhirnya berbekal senjata rampasan jenis Thompson, satu buah granat rakitan dan rasa nasionalisme yang sangat tinggi, si Waluyo bersama ratusan rekan pejuang lain tuh naik kereta dari Malang ke Surabaya untuk mempertahankan kemerdekaan negara Indonesia. Mereka pun berjuang bertempur mati-matian selama 3 minggu tanpa henti di daerah Surabaya melawan Belanda dan juga sekutunya. Waluyo dan kawan-kawannya terus bertempur sampai pada masa agresi militer Belanda 1 pada tanggal 21 Juli 1947. Nah, di momen ini Waluyo dan kawan-kawan itu juga sempat bersembunyi di daerah Kepanjen Malang untuk melindungi diri mereka dari serangan Belanda yang bertubi-tubi. Tapi alhamdulillahnya si Waluyo sama kawan-kawannya ini berhasil selamat. Rasa nasionalisme si Waluyo ini udah nggak bisa diukur lagi pada saat itu. Dia benar-benar bangga negaranya tuh berani menyatakan merdeka, sehingga membuat dia itu merasa harus selalu ikut andil, ikut terjun langsung untuk mempertahankan negara ini yang pengen banget direbut oleh penjajah lagi. Akhirnya untuk melanjutkan perjuangannya itu, Waluyo berharap bisa diterima di Barisan Bambu Runcing, salah satu laskar penting yang dibentuk untuk mempertahankan kemerdekaan negara ini. Tapi ternyata Waluyo gagal. Ditolak di Barisan Bambu Runcing tidak menyurutkan semangatnya si Waluyo. Dia yang masih belum mau berhenti berjuang, memutuskan untuk bergabung dengan Laskar Brigade Teratai. Laskar ini merupakan salah satu pasukan khusus yang memang sah dan dibentuk oleh militer Indonesia. Pembentuknya adalah Jenderal Mustopo, salah satu tokoh pejuang yang menjadi penasehat presiden bidang militer dan bertempat tinggal di Yogyakarta. Cuma memang Laskar ini dibentuk berisikan orang-orang yang berasal dari dunia gelap, juga orang-orang yang sukarela masuk ke dalam Laskar ini. Salah satu orang yang sukarela masuk tapi tidak berasal dari dunia gelap adalah si Waluyo ini ya kan. Nah di dunia gelap itu ya kayak anggotanya berisikan orang-orang BTS, perempuan-perempuan BTS, kemudian perampok, begal, dan kawan-kawannya, di mana mereka semua memang diberikan misi atau tugas mempertahankan kemerdekaan negara ini melalui jalur yang gelap. Jadi ada yang bertugas menjadi mata-mata berkedok BTS, ada yang merampok di mana hartanya itu akan dikembalikan kepada negara dan dipakai sebagai dana perjuangan mempertahankan kemerdekaan negara Indonesia. Nah, si Waluyo itu masuk ke dalam Laskar ini, di mana sejak saat itulah Waluyo terbiasa untuk bergaul, bersosialisasi dengan orang-orang yang berasal dari dunia gelap. Salah satu tugas kejahatan yang begitu terkenal dilakukan oleh Waluyo ketika masih bergabung dalam Laskar ini adalah merampok harta dan perhiasan saudagar Tionghoa di daerah Goranggareng, Pelausan, Kabupaten Magetan. Di mana di awal kemerdekaan itu memang kebencian pribumi kepada non-pribumi termasuk Tionghoa itu masih sangat tinggi. Makanya saudagar Tionghoa ini dijadikan sasaran. Nah, saat itu kita mikir secara logika ini tuh kejahatan. Tapi ini tuh faktanya benar-benar tugas yang diberikan oleh negara kepada Waluyo. Dan hal inilah yang menyebabkan Waluyo itu merasa tanpa beban dan melakukan misi kejahatan itu dengan rasa bangga. Tahun 1948, si Waluyo ini juga sempat menemukan meriam milik tentara Belanda, di mana dengan nekat dia dibantu oleh beberapa warga desa mendorong meriam yang begitu besar tersebut sejauh 20 km, lalu memberikannya kepada kawan seperjuangan lain untuk bergerilya. Hasil rampokan Waluyo ini sangat besar, tapi Waluyo nggak punya sedikit pun keinginan untuk menguasai harta itu. Dia memberikan semuanya kepada negara, di mana hasilnya itu akan diputar ulang sebagai dana untuk mempertahankan kemerdekaan negara ini. Artinya, Waluyo mau melakukan apapun walaupun itu adalah kejahatan, hanya agar orang-orang kita, Indonesia, bisa mempertahankan kemerdekaan yang diambil dengan mati-matian.
Selain rela berkubang dalam dunia gelap melakukan kejahatan apapun demi mempertahankan kemerdekaan Indonesia, si Waluyo ini juga rela cacat tubuhnya hanya demi membela negara ini. Faktanya, selama dia bertugas, selama dia merampok orang-orang Belanda dan lain sebagainya, dia itu seringkali tertangkap, dimasukkan ke penjara, bahkan juga disiksa oleh orang-orang Belanda. Meski begitu, berulang kali si Waluyo ini juga berhasil menyelamatkan dirinya juga kawan-kawannya sampai dijuluki si Kancil oleh orang Belanda. Nah, di salah satu pelariannya ini naasnya, peluru Belanda itu bisa menembus kakinya, melukai si Waluyo dan menyebabkan Waluyo ini cacat. Walaupun dia sudah cacat kaki, tapi semangat perjuangannya itu nggak pernah padam. Dia masih terus ingin berjuang dan terus ikut bertempur sampai di pertempuran terakhirnya yang ada di Blitar pada pertengahan 1949. Jadi sebelum KMB dilaksanakan di Den Haag. Nah, pada tahun 1950 ketika Belanda, Sekutu, juga negara-negara penjajah lain ini mengakui kedaulatan Indonesia, tiba-tiba pemerintahan Soekarno-Hatta mereformasi BKR secara keseluruhan melalui kebijakan RERA atau reorganisasi dan rasionalisasi militer Indonesia. Yang artinya seluruh anggota BKR itu akan dirombak ulang, diganti menjadi anggota-anggota yang baru. Sedangkan anggota-anggota yang lama itu baru akan diterima lagi ketika mereka lolos seleksi. Kalau mereka nggak lolos seleksi, ya udah mereka nggak diterima walaupun mereka sudah berjuang mempertahankan kemerdekaan ini bertahun-tahun. Nama BKR juga langsung dirubah menjadi Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat atau disingkat APRIS. Laskar-laskar yang sebelumnya dibentuk di bawah naungan BKR juga langsung ditiadakan, termasuk Laskar Brigade Teratai di mana Waluyo ini bernaung. Mereka semua juga tidak diberikan hak istimewa untuk bisa langsung bergabung dengan APRIS, walaupun faktanya mereka telah berjuang bertahun-tahun mempertahankan kemerdekaan negara Indonesia bersama BKR. Bahkan untuk melakukan kejahatan demi mempertahankan kemerdekaan negara ini pun mereka itu mau. Tapi semua itu tidak diperhitungkan sama sekali. Sakjane rek yo, sejak awal Waluyo ini merasa dikhianati, merasa kecewa dan juga sakit hati kepada negara, tapi karena Waluyo punya keluarga yang harus dinafkahi, akhirnya dia memilih untuk mencoba lagi gimana caranya dia bisa diterima menjadi tentara APRIS. Mulai dari dia yang mengaku sebagai mantan tentara pelajar, gagal. Selama 1 tahun dia berusaha mengontak atasannya saat ada di Laskar Brigade Teratai untuk memberikan surat rekomendasi supaya si Waluyo ini diterima sebagai tentaranya APRIS, tapi semua itu hasilnya nihil. Bahkan kon ngerti rek, alasan petugas yang bertanggung jawab dalam seleksi penerimaan tentara APRIS itu bilang alasan kenapa Waluyo ini nggak bisa diterima adalah karena ada cacat di kakinya Waluyo disebabkan oleh luka tembakan. Mendengar alasan itu, detik itu pula Waluyo benar-benar merasa kecewa dan merasa dikhianati oleh negaranya sendiri. Dalam pikirannya, semua perjuangannya itu sia-sia. Dia mau berjuang mati-matian mempertahankan kemerdekaan negara ini selama bertahun-tahun. Dia juga tidak menyebarkan informasi apapun. Dia melakukan kejahatan untuk negara ini juga dia mau. Sampai akhirnya dia ditangkap Belanda, disiksa, ditembak Belanda, dan akhirnya kakinya itu cacat. Tapi karena kecacatan ini dia tidak bisa masuk tentara negara Indonesia. Menurut dia, seharusnya cacat di kaki itu menjadi jaminan, menjadi bukti bahwa selanjutnya Waluyo ini akan tetap menjadi pengabdi negara yang sangat setia kepada negara ini sampai dia mati. Tapi fakta yang dia dapatkan malah kebalikannya. Detik ketika dia ditolak menjadi tentara Indonesia, detik itu pula dia kehilangan pekerjaannya dan menjadi pengangguran. Dalam waktu sekejap, Waluyo kembali menjadi orang miskin. Setelah menghabiskan 1 tahun yang sia-sia di Malang, akhirnya Waluyo berpindah ke Surabaya. Nah, disinilah Waluyo bertemu dengan kawan-kawan seperjuangan dia yang bernasib sama, ditolak oleh negara padahal mereka semua telah berjuang mempertahankan kemerdekaan selama bertahun-tahun. Salah satu kawannya ini adalah Subagio. Perasaan kecewa yang mendalam terhadap negara ditambah kondisi ekonomi yang carut-marut membuat mereka nekat menyusun rencana perampokan demi urusan perut mereka dan juga keluarga mereka. Waluyo dan kawan-kawannya menculik seorang dokter terkenal dan meminta tebusan Rp600.000 kepada keluarga korban. Karena telekomunikasi masih belum secanggih sekarang, akhirnya kabar nggak bisa cepat menyebar dan membuat aksi kejahatan Waluyo DKK ini berhasil. Uang tebusan diterima, korban dilepaskan. Lalu uang itu dibagi-bagikan kepada keluarga masing-masing dan juga dibagikan kepada kawan-kawan seperjuangan yang bernasib sama. Telah berjuang mati-matian selama bertahun-tahun untuk kemerdekaan negara Indonesia, tapi ditolak menjadi tentara Indonesia.
Uang ini juga dibagikan kepada rakyat kecil oleh Waluyo dan kawan-kawannya. Itulah kejahatan pertama yang dilakukan oleh Waluyo setelahnya dia lepas dari status pejuang, setelahnya dia ditolak oleh negaranya sendiri. Dan sejak itu Waluyo menggunakan nama samaran Kusni Kasdut. Sejak itu pula lah dia dikenal oleh masyarakat Indonesia sebagai Robin Hood dari Indonesia, karena seringkali uang hasil curiannya itu dia gunakan untuk membantu rakyat miskin. Kusni Kasdut kemudian bekerja sama dengan kawan dia yang lain bernama Muhammad Ali atau Bir Ali untuk melakukan kejahatan yang kedua di daerah Jakarta pada tahun 1960. Sasarannya kali ini adalah Ali Bajenet, seorang saudagar kaya keturunan Arab dari wilayah Timur Tengah dan memiliki usaha marba di Indonesia. Walaupun rencana mereka berdua ini sudah sangat matang, bahkan mereka juga telah mengintai si Bajenet beberapa hari sebelum eksekusi, tapi nyatanya rencana mereka gagal soalnya si Bajenet melakukan perlawanan. Selain gagal menguasai harta Bajenet, ternyata apesnya si Kusni ini nggak sengaja menarik pelatuk pistolnya dan melukai si Bajenet dan membuat Bajenet tewas seketika. Setelah kejadian itu, komplotan Kusni langsung kabur dan bersembunyi. Sedangkan kabar perampokan dan tewasnya Ali Bajenet ini langsung menyebar ke seluruh Indonesia, termasuk ke telinganya pemerintah. Hal ini membuat mereka semua marah, langsung menugaskan aparatur kepolisian untuk melakukan pencarian besar-besaran terhadap Kusni dan kawan-kawannya. Semua ini urgent untuk dilakukan selain karena Bajenet adalah saudagar kaya, juga untuk menjaga nama baik Indonesia yang baru saja merdeka di hadapan negara-negara lain, terutama negara yang ada di daerah Timur Tengah. Bahkan saat itu pemerintah meminta bantuan gangster paling ditakuti yakni geng Cobra untuk mencari keberadaan komplotan Kusni. Tak lama kemudian Kusni dan kawan-kawannya tertangkap dan mereka pun dipenjara. Sebenarnya Kusni Kasdut ini dituntut hukuman mati atas apa yang dia lakukan terhadap Ali Bajenet. Tapi setelahnya melakukan banding, pemerintah ini mempertimbangkan jasanya si Kusni yang pernah berjuang untuk kemerdekaan negara Indonesia, sehingga hukumannya yang awalnya itu hukuman mati diturunkan menjadi hukuman seumur hidup. Tapi ternyata di tahun kelima, Kusni yang telah dijuluki si Kancil oleh Belanda karena berulang kali berhasil kabur dari penjara Belanda, kali ini Kusni juga berhasil kabur dari penjara Indonesia. Persembunyian Kusni yang sangat rapi membuat kepolisian Indonesia ini sangat kesulitan untuk menemukan Kusni lagi, sehingga sejak inilah Kusni merasa hidup bebas kembali. Cuma masalahnya ini sama, Kusni berhasil kabur dari penjara tapi dia tetap tidak punya pekerjaan, dia tetap pengangguran dan tetap butuh makan. Nah, walaupun Kusni ini pernah dikhianati oleh negara, pernah merasa perjuangannya disia-siakan oleh negara dan tidak dianggap, tapi faktanya jiwa nasionalis Kusni ini masih ada, sehingga sekali lagi Kusni Kasdut mencoba untuk bergabung ke dalam militer Indonesia. Saat itu dia kembali mengubah namanya menjadi Waluyo dan bergabung ke dalam Biro Pembantu TNI. Di mana saat itu Biro Pembantu TNI bertugas untuk membantu tentara kita yang sedang dalam keadaan sibuk memberantas pemberontakan yang dilakukan oleh rakyat kita sendiri, termasuk operasi-operasi ke dalam pedalaman. Nah, saat itu si Kusni yang sedang memakai nama Waluyo juga sempat menggunakan seragam tentara, memakai senjata, tapi dia tidak diberikan pangkat. Si Kusni yang kembali menggunakan nama Waluyo saat itu bergabung ke dalam Biro Pembantu TNI di bawah naungan Letkol Maladi. Saat itu bahkan si Kusni yang memakai nama Waluyo juga sempat ditugaskan ke Sulawesi. Tapi karena wataknya Waluyo ini, wataknya si Kusni yang sangat keras, dia sempat bersitegang dengan komandannya lalu dipulangkan paksa dari Sulawesi ke Jawa. Sampainya di Jawa, si Waluyo atau Kusni ini menjadi pengangguran lagi. Dia berusaha mencari pekerjaan lagi. Dia tetap berusaha untuk gimana caranya diterima di militer Indonesia kembali. Dia pun berkeinginan untuk menjadi salah satu tentara sukarelawan yang dikirim Indonesia untuk pembebasan Irian Barat. Namun sekali lagi Kusni dikecewakan oleh negara kita karena para sukarelawan yang dikirim untuk pembebasan Irian Barat ini ternyata tidak dibiayai oleh negara. Mereka harus pakai biaya mereka sendiri, sedangkan Kusni gak punya uang. Ya udah, akhirnya impian dia untuk bergabung dengan tentara ini juga batal, sirna. Kusni Kasdut yang kembali menjadi pengangguran pun putar otak gimana caranya dia tetap bisa makan. Di momen ini muncullah ide perampokan yang sangat legend dilakukan oleh komplotan Kusni Kasdut, yakni perampokan Museum Nasional atau Museum Gajah saat itu di dekat Istana Merdeka. Nah, sebelum aksi ini dilakukan, ternyata Kusni sudah pernah jalan-jalan melihat-lihat ke dalam museum ini. Dari situlah akhirnya si Kusni ini dadine ngerti bahwa di museum itu tersimpan emas, berlian, barang-barang kuno yang bisa diuangkan oleh teman-teman Kusni dan juga Kusni sendiri. Akhirnya pada suatu pagi pada tanggal 30 Mei 1963, Kusni bersama 3 kawannya masuk ke dalam Museum Gajah bersama para wisatawan yang lain dengan PD-nya.
Mereka menyamar sebagai anggota polisi yang sedang melakukan inspeksi lengkap dengan senjata dan juga seragamnya. Nah, karena seragam inilah akhirnya para petugas di museum itu nggak menaruh curiga. Mereka mengizinkan Kusni dan kawan-kawannya itu untuk masuk ke dalam museum gajah karena menganggap mereka itu polisi yang sedang melakukan inspeksi di pagi hari. Dua orang bertugas untuk mengelabui petugas. Mereka mengajak para petugas museum itu untuk ngobrol, tanya banyak hal. Nah, di momen ini dimanfaatkan oleh Kusni dan satu orang lain untuk naik ke ruang penyimpanan barang berharga, emas, berlian, dan lain sebagainya. Jenengin rampok ya, akhirnya cepet-cepetan si Kusni menggunakan obeng untuk mencongkel lemari penyimpanan emas, berlian, dan memasukkan apapun yang bisa dimasukkan ke dalam kaos kaki bekas yang digunakan sebagai wadahnya. Setelah sadar bahwa ini adalah perampokan yang dilakukan oleh orang-orang yang menyamar sebagai polisi, akhirnya para petugas museum itu pun berteriak minta tolong. Tapi kalah cepat sama komplotannya si Kusni Kasdut. Mereka semua ini dimasukkan oleh komplotannya Kusni ke dalam satu ruangan, bahkan salah satu petugasnya juga ditusuk pakai belati. Sehingga ketika suasana itu udah mulai longgar, akhirnya komplotan Kusni Kasdut berhasil melarikan diri menggunakan mobil jeep bersama 11 berlian yang ternyata berhasil dimasukkan oleh Kusni ke dalam kaos kaki bekas. Perampokan mereka yang sangat fenomenal ini berhasil. Berita perampokan brutal dan sangat berani itu langsung cepat tersebar. Apalagi perampokan ini dilakukan di sebuah museum yang sangat ketat penjagaannya pada pagi hari ketika masih banyak pengunjung pada saat museum ini sedang beroperasi. Sangat-sangat berani. Apalagi pemerintah itu mendengar bahwa pelakunya adalah komplotan Kusni Kasdut, orang yang sangat dicari karena berhasil kabur dari penjara. Sehingga sekali lagi pemerintah mengerahkan seluruh aparat kepolisian untuk melakukan pencarian besar-besaran terhadap penjahat paling dicari saat itu, yakni Kusni Kasdut. Di saat pemerintah melakukan pencarian besar-besaran terhadap Kusni Kasdut, si Kusni ini malah sibuk menguangkan hasil curiannya. Rencananya 11 berlian yang dia curi akan diuangkan dalam 2 tahap. Nah, tahap pertama ini berliannya itu akan dijual setengah dan diberi harga 3.250.000. Angka jutaan pada saat tahun 1960-an tuh udah sangat besar loh ya. Untuk menjual berlian hasil curian, Kusni menggunakan jasa perantara. Nah, dari hasil penjualan pertama, si perantara diberikan 250.000, sedangkan 1 jutanya ini diambil oleh Kusni dan 2 jutanya dibagikan kepada 3 teman Kusni yang ada di Jakarta. Nah, ternyata dalam rencana penjualan yang kedua, rencana itu gagal karena si perantara terendus oleh pihak kepolisian. Selain itu, 3 kawan Kusni yang di Jakarta juga tertangkap oleh kepolisian sehingga mau nggak mau mereka mengatakan di mana lokasi Kusni. Dan akhirnya disinilah Kusni Kasdut kembali ditangkap oleh kepolisian negara ini. Kusni Kasdut kembali dipenjara dalam sidang atas kasus perampokan dan juga usaha penusukan terhadap petugas Museum Nasional. Kusni Kasdut kembali divonis hukuman mati pada tahun 1964. Sembari menunggu masa eksekusi, Kusni ini berada di lapas Lowokwaru, Kabupaten Malang. Tapi bukan Kusni namanya kalau langsung menyerah. Dalam catatan sejarah terhitung dia 8 kali berusaha kabur dari penjara. Sebelum melakukan usaha kabur terakhirnya, Bung Kusni ini ternyata telah mengajukan permohonan gerasi kepada Presiden Soeharto. Nah, yang buat aku nggak habis pikir, dalam masa penantian hasil permohonan gerasi itu, Bung Kusni ini malah kabur. Tertanggal 10 September 1979, Bung Kusni kabur dari atap penjara Lowokwaru Malang. Walaupun memang alasannya itu karena Bung Kusni sangat rindu kepada istri dan juga 2 anaknya, tetap saja ini adalah kesalahan fatal. Dalam masa menunggu hasil permohonan gerasi kepada presiden, kok ya malah dia ini kabur gitu. Sampai 1 bulan kemudian, pada tanggal 17 Oktober 1979, akhirnya kepolisian berhasil menangkap Bung Kusni lagi di rumahnya yang ada di Surabaya. Lalu dia langsung dijebloskan ke dalam lapas Kalisosok, Surabaya. Dan saat berada di lapas inilah, Bung Kusni mendapatkan kabar bahwa permohonan gerasinya kepada Presiden Soeharto itu ditolak. Dia tetap harus dieksekusi mati. Setelahnya mendapatkan kabar buruk ini, akhirnya Bung Kusni memilih untuk merenungi semua kesalahannya, pasrah, dan bertobat. Selama menunggu masa eksekusi, Bung Kusni memilih untuk memeluk agama Katolik dengan nama baptis Ignatius Waluyo. Dia kembali menggunakan nama aslinya, nama kecilnya. Selain itu, untuk mengisi waktu luangnya selama di penjara, Bung Kusni ini melukis gereja Katedral Jakarta. Tapi luar biasanya, kalau dari ceritaku dari awal sampai akhir itu kan si Bung Kusni ini nggak punya background seni sama sekali, tapi luar biasanya dia bisa loh melukis gereja Katedral Jakarta dengan begitu detail menggunakan pelepah pisang.
Get the fuck. Keren coy. Sampai akhirnya pada tanggal 16 Februari tahun 1980, Kusni Kasdut atau Waluyo dieksekusi oleh regu tembak di sebuah ladang tebu yang ada di Kabupaten Blitar, Jawa Timur. Sedangkan karya seninya yang sangat luar biasa berupa lukisan Gereja Katedral Jakarta dari pelepah pisang sampai detik ini masih saja dipajang di salah satu sudut lantai 2 Museum Katedral Jakarta. Nama Kusni Kasdut akan terus dikenang sebagai kriminal dalam hukum negara, tapi akan dikenang sebagai pahlawan bagi kita-kita yang sangat menghargai perjuangannya serta menyayangkan akhir hidupnya. Satu peluru Belanda berhasil melukai kakinya demi kemerdekaan negara Indonesia. Tapi satu peluru Republik Indonesia malah merenggut nyawanya untuk selama-lamanya. Kusni Kasdut dalam kenangan kita semua. Wes rek semono ae aku ngecepret, nggak ada pesan moral yang bisa aku sampaikan dengan kata-kata di akhir video ini. Semuanya sudah terkisah dalam kisah perjuangan tokoh kita kali ini. Wes semono ae, suwun videoku, jangan lupa subscribe dan ya wis, suwun, annyeong. Bye.